Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifat Al-Akib. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan jawaban saya terkait soal-soal yang diberikan pada mata kuliah Ekonometrika Dasar. Nah, pada soal pertama itu diberikan sebuah persama regresi data panel yang diestimasi menggunakan metode ordinary least square atau metode OLS. Pada soal ini kita diminta untuk menginterpretasikan koefisien-koefisien pada persama regresi yang telah diestimasi. Nah, interpretasi pertama yaitu pada persamaan tersebut terdapat variabel dependen yaitu variabel pendapatan yang ditulis dalam bentuk logaritma natural. Bentuk ini digunakan agar data yang digunakan atau diestimasi itu dapat lebih stabil dan dapat mengurangi heterogenestisitas. Selain itu juga, hal ini bermaksud agar peneliti itu dapat dipermudah dalam menginterpretasi hasil estimasi dalam bentuk persentase. Nah, pada bagian independen itu terdapat konstanta pada model yang sebesar 7,215. Hal ini menunjukkan nilai rata-rata log pendapatan ketika seluruh variabel independen itu bernilai 0. Nah, selanjutnya itu ada variabel independen yaitu variabel pendidikan dengan koefisien sebesar 0,082 dengan bernilai pengaruh positif. Hal ini mengartikan bahwa setiap tambahan 1 tahun pendidikan itu akan meningkatkan pendapatan sekitar 8,2% dengan asumsi variabel lain tetap. Nah, selanjutnya itu ada variabel independen lainnya, yaitu variabel umur dengan koefisien sebesar 0,015 dengan pengaruh bernilai juga positif. Hal ini juga berarti bahwa setiap kenaikan umur 1 tahun itu akan meningkatkan pendapatan sekitar 1,5% dengan asumsi variabel lain tetap. Nah, selanjutnya ini ada 2 variabel dummy. Yang pertama itu ada variabel dummy perempuan, yang dimana variabel dummy perempuan ini memiliki koefisien sebesar minus 0,124 dengan pengaruh nilai negatif. Yang dimana hal ini mengartikan bahwa pekerja perempuan itu memiliki pendapatan sekitar 12,4% lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan asumsi variabel lain itu tetap. Nah, selanjutnya variabel dummy satunya lagi itu adalah variabel internet dengan koefisien sebesar 0,098. Yang dimana hal ini berpengaruh positif, yang artinya bahwa pekerja itu menggunakan internet memiliki pendapatan sekitar 9,8% lebih tinggi dibandingkan pekerja yang tidak menggunakan internet. Nah, pada bagian akhir dari persamaan tersebut juga terdapat error term atau residual yang dimana ditandai dengan U, yang dimana hal ini itu bermaksud atau menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang menjelaskan atau mempengaruhi dari variabel pendapat tersebut tapi tidak dimasukkan ke dalam persamaan regresi. Nah, untuk soal nomor 2 kita diminta untuk membuat model regresi LSDV dan menjelaskan beberapa variabel dummy yang dapat digunakan pada model tersebut. Nah, pada kasus ini terdapat penelitian yang menggunakan data panel yang terdiri dari 4 provinsi selama periode 2018 sampai 2025. Yang dimana data panel tersebut merupakan gabungan antara data cross section dan time series. Nah, peneliti ini juga menduga terdapat karakteristik khusus masing-masing provinsi yang tidak dapat diamati tapi tetap sepanjang waktu. Maka dipergunakan pendekatan fixed effect model atau least square dummy variable. Kenapa digunakan fixed effect model? Kata kuncinya yaitu pada bagian karakteristik khusus masing-masing provinsi yang tidak dapat diamati tetapi tetap sepanjang waktu. Kata tetap itu mengartikan bahwa model yang digunakan itu bisa menggunakan fixed effect model sesuai dengan ciri-ciri dari penggunaan fixed effect model tersendiri. Nah, jadi model ini tidak dapat menggunakan random effect model karena akan menghasilkan bias. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait beberapa persama regresi yang telah saya buat sesuai dengan yang telah saya tulis pada tulisan saya. Yaitu pertama itu terdapat Y sebagai variabel dependennya yaitu pertumbuhan ekonomi, dan pada bagian independen itu terdapat konstanta atau beta 0 yang dimana hal itu dijadikan sebagai base kategori atau intercept acuan dari provinsi A. Karena
pada kasus ini memiliki 4 provinsi. Jadi salah satu provinsi itu misalkan sebagai provinsi acuan atau best kategori. Di sini saya misalkan provinsi A. Nah, itu dijelaskan pada intercept beta 0. Nah, selanjutnya itu ada beta 1xi yang dimana akhir ini menjelaskan variabel independen yaitu belanja pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada variabel delta B, delta C, dan delta D yang dimana ini menjelaskan variabel dummy provinsi dari provinsi B, provinsi C, dan provinsi D. Dan pada akhir juga terdapat error term. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa error term ini digunakan untuk menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor lain di luar persamaan tersebut yang juga mempengaruhi dari variabel dependen tersebut. Nah, selanjutnya di sini dapat terlihat jelas bahwa variabel dummy yang digunakan pada model regresi yang telah saya buat itu terdapat 3 variabel dummy. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan jika seluruh dummy itu dimasukkan bersama konstanta atau bisa dibilang 4 provinsinya itu dimasukkan sebagai variabel dummy, maka akan terjadi perfect multicollinearitas atau yang disebut dummy variable trap. Kondisi ini akan menyebabkan model itu tidak dapat diestimasi dengan metode OLS karena terdapat hubungan linear sempurna terhadap antar variabel. Oleh sebab itu, salah satu provinsi itu harus dijadikan kategori acuan atau best kategori seperti yang telah saya sebutkan untuk provinsi A tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari jawaban pada soal-soal ekonometrika dasar yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.